Hey guys, melanjutkan pembahasan kita tentang Spider-Man No Way Home. Memang tidak ada habis-habisnya ya pembahasan keren kita untuk film ketiga Spider-Man MCU ini. Sebelum filmnya dirilis ada banyak sekali pertanyaan kita tentang apa yang akan terjadi nanti di Spider-Man No Way Home. Kita pikir setelah menyaksikan filmnya, kita sangat lega karena semua pertanyaan dan juga harapan kita akhirnya terjawab. Ternyata kita makin tidak bisa tidur nyenyak. Setelah menyaksikan Spider-Man No Way Home justru makin banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana nasib Peter Parker MCU selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana juga nasib dari Spider-Man Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire. Tidak tertinggal juga pertanyaan kita tentang bagaimana nasib para villain yang sudah sadar, bagaimana nasib mereka di timeline MCU saat ini. Bahkan sampai saat ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bertebar lainnya yang benar-benar mempusingkan untuk kita jawab. Tapi tenang, sabar, kunyah satu persatu pertanyaan kalian. Baiklah, kali ini kita akan menjawab banyak pertanyaan kalian itu dalam rangkaian video penjelasan ending dari Spider-Man No Way Home ini. Let's go! Sebelum membahas lebih jauh, kita ingatkan kalau video ini sudah melalui penyaringan kata-kata sesederhana mungkin agar bisa dipahami semua yang menonton video ini guys. Jadi jangan harap ke depan ada kata-kata sok berbobot atau jakselisasi. Jika kalian sudah siap, yuk langsung saja. Inilah dia penjelasan ending dari Spider-Man No Way Home. Ending dari Spider-Man No Way Home dimulai ketika tiga Spider-Man akhirnya bekerjasama membuat penawar untuk para villain-villain mereka dan bertekad tidak membunuh mereka, melainkan untuk menyembuhkan lalu mengembalikan mereka semua ke universe mereka masing-masing. Pada akhirnya upaya mereka berhasil, 5 villain ini berhasil disembuhkan dari sifat jahat mereka. Tapi tentu masalah tidak selesai begitu saja, muncullah masalah baru. Akibat seorang Peter Parker mengacaukan mantra dari Doctor Strange sebelumnya, ternyata menyebabkan ancaman serangan multiverse yang jauh lebih besar lagi. Di detik-detik akhir dari Spider-Man No Way Home, multiverse pecah dan semua hampir tersedot ke universe utama MCU. Lewat bayangan ini, kalian bisa melihat semua villain yang mengetahui sosok Peter Parker adalah Spider-Man muncul dan hampir masuk ke semesta MCU. Beruntungnya akhirnya Peter Parker memberikan solusi yang sangat tepat dengan akhirnya merelakan dunia melupakan dirinya Peter Parker adalah Spider-Man. Memang tidak ada waktu lagi untuk mengacaukan mantra dari Doctor Strange apalagi meminta untuk MJ dan juga Ned tetap mengingatnya. Telat beberapa detik saja maka villain ini akan masuk lalu menyerang Spider-Man. Akhirnya mantra diucapkan dan otomatis membuat seluruh dunia lupa kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker. Ingat ya, dunia lupa hanya Peter Parker sebagai Spider-Man, bukan untuk melupakan superhero Spider-Man-nya. Jadi, di timeline utama ini Spider-Man tetap eksis, tapi hal-hal yang berbau Peter Parker tidak pernah eksis di semesta ini lagi. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, gimana poster Peter Parker di banner, di televisi, dan di jalanan apakah hilang juga?" Jawabannya adalah tidak. Semua yang sudah terjadi di masa lalu tidak ada yang berubah. Hanya saja di masa sekarang semua orang lupa kalau kejadian itu pernah ada. Jadi aman ya, timeline berjalan normal di MCU. Nah hal ini perlu sekali ditekankan karena memang masih banyak yang kebingungan dengan momen Spider-Man selama ini di MCU. Di dalam karirnya masa lalu, Spider-Man tetap bertarung bersama Avengers. Ia juga tetap bertarung dengan Vulture, Mysterio hingga bertemu dengan Nick Fury palsu. Tapi, semua karakter itu ingatnya ia hanya melawan Spider-Man dan tidak ingat identitas di balik Spider-Man-nya. So, sejauh ini sudah beres kan satu pertanyaan kalian? Nah, kalau sudah beres, sekarang yuk kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini terkait dengan soal villain yang sudah sembuh dan Spider-Man Andrew Tobey yang dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib mereka sekarang? Apakah masa depan Spider-Man Andrew Tobey ikut berubah? Apakah timeline mereka jadi kacau? Sekarang mari kita kerucutkan pertanyaan kalian. Nah kalau kalian bingung dengan timelinenya, sekarang mari kita jelaskan secara sederhana. Yang pertama, kita harus kembali ke pelajaran multiverse dan juga time travel yang ada di Avengers Endgame dan juga series Loki. Kedua proyek MCU ini menjadi landasan pemahaman tentang multiverse di MCU fase 4 ini guys. Pertama, di series Loki dijelaskan kalau waktu tidaklah linear ataupun terletak pada satu garis lurus saja. Jadi seperti apa kata Doctor Strange di awal film, setiap villain ini memang sudah ditakdirkan mati di tangan Spider-Man di berbagai universe. Karena kesalahan mantra akhirnya villain yang sedang jahat-jahatnya ini tersedot dari berbagai titik waktu sebelum kematian mereka ke satu titik universe yaitu universe-nya MCU. Sekali lagi kita tekankan, mereka berasal dari banyak titik berkumpul di satu titik. Artinya banyak momen terkumpul ke satu momen.
Kalau kalian selama ini mendasarkan pemikiran bahwa waktu itu berjalan lurus, maka akan sulit sekali menemukan jawaban dari ending di No Way Home ini guys. Di series Loki tersebut dijelaskan kalau semua momen terjadi berbarengan pada waktu yang sama. Nah, karena fakta itulah akhirnya Green Goblin yang sebenarnya sudah mati di Spider-Man 2002 bisa hidup kembali di satu titik momen No Way Home bersama dengan Doc Ock yang ada di masa depan Green Goblin. Nah, hal ini juga bisa menjelaskan mengapa Spider-Man dari Tobey Maguire bisa lebih tua di No Way Home, sedangkan di Spider-Man 2002 dia masih terlihat sangat muda. Spider-Man Tobey Maguire juga mengingat kalau kematian Norman Osborn dan juga Harry Osborn sebagai masa lalu untuk dirinya. Padahal kalau kalian berpikir linear, jelas tidak masuk akal Tobey bisa tahu kematian mereka ketika Norman ke universe ini di momen ia masih jahat-jahatnya. Jadi pada intinya, jika beberapa momen berkumpul di satu titik momen, maka ini menjadi masa depan dan momennya berjalan secara bersamaan. Jadi inilah jawaban mengapa setiap villain masih bisa mengingat saling kenal satu sama lain bahkan bertemu 3 Spider-Man sekaligus. Lewat series Loki juga pernah dijelaskan oleh Mobius bahwa versi momen Loki membantu Thor hingga ia meninggal itu adalah versi terbaik dari diri seorang Loki dan momen itu berjalan di timeline yang benar. Kalau Loki ingin mengubah timeline itu, maka TVA akan menghalangi dan menghapus potensi waktu yang bercabang. Tapi semua itu jelas berubah total ketika Sylvie membunuh He Who Remains dan sejak saat itu, timeline berubah secara alami dan bercabang-cabang yang tadinya hanya satu garis timeline, tiba-tiba kembali berubah menjadi banyak sekali timeline yang kita sebut sebagai multiverse. Sejak kejadian ending Loki, timeline tidak lagi berjalan lurus, karena setiap momen di universe ini berjalan bersamaan, sehingga setiap momen juga berjalan bersamaan. Ketika ada hal yang aneh, maka akan menimbulkan realitas cabang yang baru. Jadi, ketika para villain ini kembali ke universe mereka masing-masing dalam kondisi yang sudah sadar, maka universe mereka itu sudah menjadi alternatif timeline atau membentuk cabang yang baru. Secara teknis, akhir dari film-film Spider-Man masa lalu itu sekarang menjadi garis waktu mereka sendiri, sementara peristiwa di No Way Home sudah menciptakan realitas bercabang baru dan otomatis menjadi cabang waktu baru juga di multiverse. Andai saja seorang Sylvie tidak membunuh He Who Remains, maka waktu tetap berjalan linear dan apa yang dilakukan oleh Peter Parker di No Way Home tentu akan dimusnahkan langsung oleh TVA. Kalian gak usah tanya-tanya deh kemana TVA. Baru seorang Peter Parker merebut cube dari Doctor Strange saja, TVA akan segera menangkap Peter Parker dan menghapus cabang waktu baru tersebut. Jadi sekarang cukup jelaskan kenapa TVA tidak ada di Spider-Man No Way Home. Karena saat ini He Who Remains sudah meninggal dan timeline mereka berjalan alami seperti semula. Sehingga TVA tidak memiliki tugas terstruktur seperti dulu lagi. Fungsi TVA yang terbaru hanya bisa kita saksikan di series Loki season 2 nanti, atau paling tidak disinggung sedikit di Doctor Strange yang kedua. Selain series Loki, pemahaman tentang multiverse lebih dulu dijelaskan di Avengers Endgame. Di sana Profesor Hulk menjelaskan, jika kamu melakukan perjalanan kembali ke masa lalumu sendiri, maka masa lalu itu akan menjadi masa depan kamu, dan masa kini akan menjadi masa lalu, dan sekarang tidak dapat diubah oleh masa depan barumu itu. Pada dasarnya, Norman Osborn, Doc Ock, Sandman, Lizard, dan juga Electro akan kembali ke timeline sebelumnya yang telah ditukarkan. Namun kembalinya mereka ke film masa lalu tersebut kini menjadi masa depan baru juga untuk mereka. Tentu bagaimana kemungkinan mereka berinteraksi dengan Peter Parker setelah kembali dari No Way Home tentu itu akan menciptakan realitas bercabang baru untuk semua yang terlibat di dalamnya. Sebenarnya film Avengers Endgame, series Loki hingga ke Spider-Man No Way Home ini adalah proses MCU mendidik penonton mereka untuk memahami konsep multiverse versi mereka. Doctor Strange Multiverse of Madness juga menjadi awal multiverse yang sebenarnya yang nantinya akan memudahkan penonton untuk memahami jalan cerita film-film MCU setelah Doctor Strange Multiverse of Madness. Jelas harus kita akui langkah MCU sangat jenius dan sadar nggak sadar kita juga diberikan pembekalan dasar soal multiverse mereka selama ini. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Spider-Man Tobey Maguire juga Andrew Garfield juga ikut lupa dengan sosok Spider-Man Tom Holland? Tenang, kalian jangan galau dulu. Spider-Man Tobey Maguire juga Andrew Garfield bahkan villain yang ada di No Way Home termasuk Venom Eddie Brock tidak akan lupa dengan kejadian berharga ini guys. Spider-Man Tobey dan juga Andrew tetap kembali ke timeline utama mereka tapi dengan pelajaran berharga bahwa ada Spider-Man lain di luaran sana. Pasti kalian bertanya, mengapa mereka bisa tidak lupa? Sederhananya seperti ini guys, mereka dikembalikan sebelum Doctor Strange menutup semua retakan multiverse dan sebelum dia membaca mantra lupanya. Artinya, mereka tidak termasuk ke timeline jangkauan mantra dari Doctor Strange. Yang ada, para villain yang sudah sadar ini justru menyimpan rahasia mereka dan mencoba memperbaiki kesalahan sebelumnya dengan membuat terobosan baru yang bisa mendamaikan filmnya.
Nah, makanya kita sebut masa depan mereka ini sudah menjadi realitas yang baru lagi. Universe sebelumnya di mana mereka jahat tetap memiliki realitas mereka sendiri. Mereka tetap pada takdirnya mati di tangan Spider-Man. Tapi di versi No Way Home, mereka kembali ke realitas bercabang baru di mana mereka akan berteman dengan Spider-Man Andrew ataupun Tobey Maguire. Sekarang mari coba kita membandingkan. Kalau mereka lupa dengan Spider-Man dan juga Peter Parker dari berbagai universe tersebut, maka sama saja mereka akan menjadi jahat kembali lalu waktu berjalan linear. Selanjutnya kalau kalian tanya bagaimana nasib mereka setelah kembali, ya tentu itu akan kembali ke sutradara mereka masing-masing dan bagaimana mereka semua akan membentuk ceritanya. Spider-Man Tobey Maguire juga bisa saja menikah dengan MJ di Spider-Man yang keempat, kemudian juga Andrew Garfield sudah semakin kuat di masa depannya karena memang momen ia menyelamatkan MJ menjadi bayaran besar atas penyesalannya dan kini ia sudah lega dan bisa menjalani hidup normalnya lagi dan menjadi Spider-Man baik hati dan ceria lagi. Simpel kan? Kalau ada yang masih bingung, coba tonton lagi video ini dari awal. Sampai detik ini sepertinya sudah clear ya pertanyaan kalian soal timeline MCU, multiverse, dan juga nasib dari Spider-Man Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Kalau sudah clear, sekarang mari kita lanjut ke masa depan Peter Parker MCU setelah Spider-Man No Way Home. Setelah kejadian dari No Way Home berakhir, kita akhirnya melihat Spider-Man MCU yang kembali ke hakikat sebenarnya seorang Spider-Man, di mana Spider-Man adalah superhero yang berjuang dari bawah, memulai sesuatu luar biasa dari hal yang kecil dan terbiasa beraksi sendiri. Bukanlah seperti Spider-Man yang kita lihat selama ini di mana Spider-Man mendapatkan suit super canggih karena Tony Stark di belakangnya. Bukan Peter Parker yang bahagia dikelilingi banyak sahabat yang tulus, bukan juga Peter Parker yang punya Bibi May yang cantik dan perhatian. Kini tentu ia harus memulai kisahnya dari awal lagi, dunia melupakan eksistensi dirinya selama ini, ia juga harus tinggal di apartemen kecil dan menjalani hidup yang biasa saja, sama seperti bagaimana Spider-Man Sam Raimi memulai kisahnya. Ada pertanyaan dari kalian, mengapa Peter membatalkan rencananya mengingatkan MJ dan juga Ned tentang pertemanan mereka? Bukankah seorang Peter Parker sangat cinta dengan MJ dan juga Ned? Bukankah Peter Parker sudah berjanji? Jadi, awalnya memang seorang Peter Parker ini berniat seperti apa yang kita pikirkan guys. Tapi semua itu tiba-tiba berubah ketika Peter Parker mendengar kalau Ned dan juga MJ ini mengatakan kalau mereka ini sudah berhasil menjadi mahasiswa di MIT. Mendengar kebahagiaan itu, Peter jadi sadar dan juga ingat kejadian sebelumnya di mana ia membuat teman-teman mereka terlibat di dunia superhero-nya sehingga berdampak ke MJ dan juga Ned yang tidak diterima di MIT. Kejadian serupa tentunya tidak ingin Peter ulangi lagi. Jika MJ dan juga Ned ingat siapa dirinya dan terlibat lagi dengan kehidupan superhero-nya, maka kemalangan tetap akan menimpa dua sahabatnya itu. Apalagi kata-kata J. Jonah Jameson yang di atap sangat diingat oleh Peter Parker, dimanapun ada Spider-Man maka kesialan akan selalu menghampiri. Jadi seorang Peter Parker versi dewasa ini tidak ingin orang yang ia sayangi menimpa kemalangan karena ulah dari dirinya sendiri. Akhirnya seorang Peter Parker mengurungkan niatnya lalu mencoba mendekati MJ dan juga Ned dengan cara yang berbeda ke depannya. Pertemuan pertamanya di kafe tempat MJ bekerja menjadi awal pertemuan mereka yang menjadi modal bagi Peter Parker berkenalan dengan MJ di kemudian hari. Peter Parker tidak akan membongkar identitas Spider-Man-nya. Kehidupan itu biarlah menjadi rahasianya sendiri. Seorang Peter Parker yang sekarang juga terputus dari aksesnya dengan teknologi Tony Stark, bahkan Happy juga tidak mengingat siapa dirinya lagi. Sejauh ini memang kita tidak tahu bagaimana nasib suit Spider-Man Tony Stark-nya, tapi dugaan kita suit canggih tersebut masih ia simpan dan ia masukkan ke dalam kardus biasa yang kita lihat di scene akhir. Namun karena ia sudah memutuskan memulai semuanya dari awal lagi, maka pada akhirnya ia akan berhenti menggunakan suit canggih tersebut dan membuat kostum kain biasanya dengan mesin jahit di kamarnya tersebut. Dan ya, Spider-Man terkini hanyalah Spider-Man yang mengandalkan kemampuan alaminya dengan web slinger yang terbatas dan harus terus diisi ulang. Kedepannya kalau kalian tanya apakah ada kemungkinan ia memakai teknologi Tony Stark lagi, jelas kemungkinan itu bisa saja ada. Kuncinya hanyalah di sosok Happy. Di makam Bibi May, Happy Hogan ini mengatakan kalau ia kenal Bibi May dari sosok Spider-Man. Artinya Happy ini ingat kalau dia kenal dengan Spider-Man. Bisa saja ada momen Spider-Man meminta pertolongan Happy tanpa melepaskan topengnya. Jadi, masih ada kemungkinan Happy terlibat di trilogi selanjutnya. Meskipun memang ya sejauh ini cukup sulit untuk kita membayangkan. Spider-Man versi ini adalah Spider-Man mandiri yang mencoba menyelamatkan kotanya dan hidup menjadi pria biasa di kehidupan kesehariannya. Nah yang menarik, kedepannya kita berteori bahwa Peter Parker akan bekerja di Daily Bugle dan tugasnya adalah mencari gambar ataupun video tentang Spider-Man. Tentu kisahnya akan kembali seperti cerita dari Peter Parker versi Sam Raimi. Kalau kalian sadar, saat ini seorang Betty Brant juga sedang bekerja di Daily Bugle. Maka sangat keren melihat J. Jonah Jameson, Betty Brant, dan juga Peter Parker bertemu di Daily Bugle lagi seperti di universe-nya Sam Raimi.
Kalau teori kita ini benar, maka jelas ini akan menjadi remake kisah Peter Sam Raimi ke universe MCU yang sangat-sangat keren. Pertanyaan selanjutnya, apakah MJ dan juga Ned nanti akan ingat dengan Peter Parker? Nah, dugaan kita jelas bahwa mereka pada akhirnya memang akan ingat dengan Peter Parker, tapi memang tidak dalam waktu dekat guys. Peter Parker versi ini mungkin akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan karakter lain dulu seperti Harry Osborn, Gwen Stacy, atau bahkan Miles Morales di trilogi selanjutnya. Yang paling kita harapkan sebenarnya tentu saja seorang Miles Morales. Kalau kalian sudah menyaksikan Spider-Man Homecoming, karakter Aaron Davis sempat menelpon keponakannya yang bernama Miles. Nah, dugaan kita tentu saja itu adalah seorang Miles Morales. Tapi memang umur dari Miles Morales saat itu memang sangat kecil di momen Homecoming. Jadi dengan kejadian dari snap Thanos dan juga The Blip berjarak 5 tahun lamanya, kita duga seorang Miles Morales pada saat ini tidak menjadi korban dari snap Thanos. Artinya ia akan terus tumbuh selama 5 tahun sedangkan Peter Parker tidak bertambah umurnya. Jadi sosok Miles Morales umurnya tidak jauh dengan Peter Parker di versi sekarang. Di suatu momen bisa saja diceritakan kalau Peter Parker ikut menjadi relawan di Fisk tempat Bibi May mengabdi selama ini. Lalu sesuai dengan cerita di game Spider-Man PS4 Miles Morales, di mana Miles Morales juga menjadi bagian dari Fisk. Kemungkinan besar nanti Peter Parker Tom Holland akan bertemu dengan Miles Morales di Fisk ini. Wow, tentu membahayakannya saja membuat kita merinding sendiri. So itulah sekilas apa yang bisa kita teorikan bagaimana tentang masa depan Spider-Man MCU di trilogi keduanya yang sudah masuk ke dalam tahap pengembangan cerita ini guys. Semoga pihak Marvel menonton video ini dan mewujudkan mimpi kita semua. Nah yang terakhir ini sebenarnya easter egg yang cukup sederhana. Tapi kalau kalian melihat bagaimana akhir dari No Way Home suasananya bersalju dan kita sempat melihat Spider-Man dengan suit barunya berayun-ayun di atas pohon Natal yang sangat besar, ternyata waktu di ending No Way Home ini sama dengan latar waktu di series Hawkeye. Momen Peter Parker berayun di atas pohon Natal itu terjadi sebelum keributan besar di akhir series Hawkeye. Jadi, Hawkeye saat ini tahu ada Spider-Man namun ia juga ikut lupa dengan Peter Parker-nya. Saat kejadian pertarungan antara Tracksuit Mafia dengan Hawkeye, kejadian itu ternyata luput dari perhatian Peter Parker karena terjadi di satu lokasi yang kecil dan tidak begitu menghebohkan kota. Perkelahian ini juga terjadi dengan cepat, jadi wajar kalau tidak ada Spider-Man di pertarungan tersebut. Tapi tentu kita juga sangat penasaran apa langkah Sony dan juga Marvel Studio ini menyamakan latar waktu No Way Home dengan series Hawkeye. Apakah ke depan Spider-Man akan berhubungan dengan dunia Hawkeye? Apakah Peter Parker akan bertemu dengan Kate Bishop? Tentu kita tunggu saja dan lihat bagaimana langkah mereka. Kedepannya juga Spider-Man No Way Home ini juga ada hubungannya dengan film Black Panther yang kedua. Dengan dikonfirmasinya kalau Ned juga MJ masuk ke MIT, fakta itu berbarengan dengan karakter Riri Williams atau Ironheart yang juga kuliah di MIT. Tentu akan sangat menarik sekali kalau Ned dan juga MJ menjadi cameo di series Ironheart atau bahkan muncul sedikit di Black Panther yang kedua nanti. Oke guys, kita rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan panjang kita tentang ending dari Spider-Man No Way Home ini. Tenang saja, jika ke depan ada teori yang menarik, tentu kita akan bahas lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih banyak kita ucapkan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan kalian, dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupdate informasi terbaru lainnya. Thank you guys.